ditawarin waktu itu sama Mas Wendo. Lu mau kerja di Hai nggak? Diangkat gitu loh. Tahun 92 masih bego itu, masih otomatis aja motret malam hari tinggi nilainya. Padahal enggak. Sama aja rumput doang kok latar belakangnya. Ke salon Hengki di Hang Tua. Motret tuh cowok ketemu di jalan, cakep nih kayak John Bon Jovi. Motret dia di atas waktu itu di helipad atau Metallica. Metallica identik dengan kerusuhan. Pada saat itu posisi Mas sebagai fotografer. Apa yang Mas lakukan pada saat itu? Nggak ada yang saya lakukan. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari, gue Exki dan teman gue Daddy G. Hari ini kita ketemu lagi dan narsum kita hari ini silahkan memperkenalkan diri Mas Daus. dari Dulunya saya di majalah Hai sebagai fotografer. Sip, selamat datang Mas Daus. Terima kasih udah diundang. Mas Daus. Ya. Guys, kalau bicara majalah Hai, itu majalah jadul banget itu. Jadul. Mas. Bisa masuk ke majalah Hai itu, bisa cerita sedikit Mas? Oh gini ceritanya sebenarnya saya begitu tamat kuliah tahun 88 kalau nggak salah, 88 tamat kuliah, tiap hari biar kelihatan kerja dari rumah selalu keluar ke Blok M, nongkrong itu di Aldiron Plaza, di bawah itu ada studio cuci cetak foto. Namanya Studio 88. Nah, tiap hari di situ. Nah, pada saat sekian waktu, sekian bulan gitu, tiba-tiba ada yang nawarin kerja. Lu mau kerja nggak jadi fotografer? Dikira saya jago motret kan. Padahal saya cuma nongkrong doang, lihat orang cuci cetak segala macem. Kalau motret juga waktu itu ya nggak ngerti juga gitu loh. Motretnya waktu itu juga cuma motret ini pernah motret orang lahir bayi acara apalah itu potong rambut tuh. Gitu-gitu doang, acara kayak gitu doang, seremonial gitu. Ya dia kira saya jago motret gitu loh. Udah mau nggak lu di majalah remaja wanita gitu loh. Wanita? Gadis waktu itu. Gadis. Saya bilang, aduh kalau gadis enggak dulu deh. Saya bilang, ya udah. Nggak lama kemudian, berapa bulan kemudian dia datang lagi nih, teman saya nih namanya Nanang Baso, fotografer juga. Waktu itu dia di Tempo, fotografer Tempo. Lu mau nggak di majalah Hai? Wah majalah Hai mau deh, gue coba deh di majalah Hai. Langsung ke majalah Hai. Hari itu dites, masuk Hai, dites. Tolong fotoin dong ransel, anak-anak sekarang kan lagi tren tuh pakai ransel. Tahun berapa? 89. Ya boleh ke Blok M, motret ransel cepret-cepret karena memang wilayah main saya kan memang di Blok M kan. Motret cetak juga di situ di Blok M, pulang bawa ke kantor. Kaget mereka cepet banget gitu loh. Kok baru disuruh sekarang udah jadi cetakan, udah bisa udah dapat gitu loh. Ya udah, sejak itu ditawarin waktu itu sama Mas Wendo. Lu mau kerja di Hai nggak? Diangkat gitu loh. Saya bilang saya pikir-pikir dulu mau sekolah ke Amerika, lagaknya mau sekolah ke Amerika padahal duit juga nggak punya gitu. Orang keluar rumah aja untuk biar kelihatan kerja gitu. Ya udah ke Amerika gampang lah, nanti gue sekolahin ke Amerika. Mau di Hai? Ya udah mau, akhirnya tahun 1990 diangkat. Oh gitu. Diangkat di Hai. Padahal masuk Hai itu ya zaman dulu kan nggak ada. Ya gue juga waktu motret itu nggak belajar, nggak tahu teori, nggak tahu teori karena praktek juga cuman praktek doang, tahu cepet pakai otomatis jadi. Apalagi motretnya gampang waktu itu, motret cewek-cewek kan, motret cewek cari rumput tinggi, udah agak bokeh dikit, blur dikit, jadi gitu loh. Nah foto itu jadi bagus gara-gara ceweknya cakep gitu loh. Wah keren nih, hijau belakangnya ceweknya. Ya karena ceweknya cakep, jadi kayaknya jago motret, gue tawarin di Hai. Di Hai juga padahal begitu masuk juga motretnya pakai otomatis gitu loh. Settingan otomatis ya. Setting otomatis nggak tahu, pakai lampu. Kalau diagram sekian, jam sekian, pakai gimana nggak ngerti. Pokoknya otomatis jadi aja gitu loh. Waktu itu kan analog ya. Analog. Betul. Nah serunya waktu zaman itu memang belajar dari pengalamannya itu gitu loh. Tapi sebelumnya udah tahu dong gimana majalah Hai itu. Taunya itu majalah remaja pria. Majalah remaja, cowok khususnya waktu itu. Cuman itu aja yang saya tahu, tapi beli aja nggak mampu gitu loh waktu itu. Nggak pernah secara
langganan enggak apa enggak ngeliat juga enggak gitu loh. Cuman tahu majalah itu majalah cowok, gadis majalah cewek, udah gitu. Berarti waktu Mas Daus masuk di majalah Hai itu formatnya masih majalah cowok atau udah ganti format? Dia sebenarnya tahun 90 tuh mendekati cowok tuh. Udah itu ada namanya, kita bikin generasi Hai Jaguar. Jadi motretnya waktu itu kita masih nyewa Matahari kalau nggak salah. Matahari. Jadi model semua segala Matahari yang siapin apa motretnya di studionya Matahari di Kuningan. Jadi kita lagi kerjasama Matahari untuk ngebangun image Hai ini kayak gimana gitu loh. Nah setelah 90-an baru kita meyakinkan bahwa kita majalah remaja pria gitu. Oke, ntar dulu majalah Protagonis. Emang sebelumnya mereka belum khusus untuk pria? Enggak, umum. Itu kan ada nulis sinetron, musik, segala macam. Tapi multi lah gitu. Cewek cowok nggak ngaruh. Berarti pria itu mulai generasi 90 ya? 90. Mas Daus sendiri masuk 89 kan? Saya masuk 89 freelance. Oh, freelance. 90 diangkat bulan Mei. Masih ingat nggak senior-senior yang terima Mas Masih. Mas Daus siapa ya? Selain Mas Wendo ya. Selain Mas Wendo. Itu ada Agus Langgeng di otomotif. Sekarang kan dia jadi pemret otomotif segala macam. Walaupun otomotif berangkatnya dari Hai, waktu itu Mas Agus Langgeng itu di Hai. Megang rubrik otomotif kan. Otomotif terus Hai, dari Hai kita bikin sendiri deh tabloid otomotif gitu. Banyak Nanang Baso, akhirnya suatu saat Nanang Baso yang tadinya ngajak saya ke Hai, saya ajak juga, Mas Nanang mau nggak di itu otomotif lagi nyari fotografer juga. Akhirnya dia pindah ke otomotif. Waktu itu dia dari Tempo ke editor otomotif. Gitu. Oke, saya lanjutin Mas. Mas Daus nih, begitu masuk Hai 89, masih ingat nggak penugasan pertama apa? Tadi itu motret ransel di Blok M. Oke. Itu pertama kali motret ransel. Terus habis itu motret Masih freelance kan waktu itu? Masih freelance, dibayar per foto gitu. Oh, oke. Dibayar per foto gitu. Waktu itu memang Hai belum ada fotografer resmi, selalu freelance. Waktu itu saya ada satu lagi cewek deh fotografer. Udah agak lama juga freelance itu gitu. Itu. Terus kalau waktu setelah diterima nih tugasnya Mas Daus itu fotografer untuk semua artikel, semua penulisan atau gimana? Semua. Waktu itu kita udah fotografer waktu itu enaknya waktu itu udah kayak kawah Chandra di muka kan. Kita harus bisa motret produk, motret profil orang band, sampai motret olahraga juga. Semuanya tiap minggu. Nggak ada liburnya waktu itu kan ya masih muda, jadi Sabtu Minggu tuh pasti kerja. Pasti asik-asik aja, pasti olahraga Sabtu Minggu. Kalau nggak olahraga pasti musik Sabtu Minggu. Jadi ya udah, kalau hari-hari biasa justru cuman motret kalau motret artis band segala macam gitu loh. Atau motret ada kita fashion segala macam, semuanya difoto waktu itu. Berarti Mas Daus itu belajar benar-benar fotografi pada saat mulai dari Hai itu ya? Dari Hai itu, karena dari Hai itu banyak referensi kan. Mereka punya majalah segala macam yang dari luar negeri, majalah musik, majalah olahraga segala macam. Dan Hai itu foya-foya waktu itu. Kalau saya mau motret, ini ada liputan tentang motocross nih. Di mana? Di Cianjur. Saya langsung minta izin. Saya beli majalah dulu di Rubino. Zaman dulu majalah motocross. Motocross motretnya ini gini. Ambilnya di sini. Jadi saya bikin skate. Udah berangkat. Nah, diagrama masih nggak tahu. Asas sekian itu memang untuk misal 400 ya. Itu untuk sore malam tahunya gitu doang. Harganya kayak gitu. Kalau untuk kecepatan tinggi harus 250 segala macam. Tahunya cuma gitu doang. Tapi nggak tahu kombinasinya dengan diafragma gimana nih. Nggak tahu, pokoknya otomatis aja. Otomatis ya udah, otomatis. Terus tadi kan saya udah bikin skate kan, ini Hai ini akan bikin artikel otomotif tentang motocross balapan ini 3 halaman, 4 halaman. Berarti saya harus punya foto 5 sampai 6 yang berbeda gitu, angle gitu. Udah, lihat dari ini kan referensi dari ngambilnya pas mereka di berm, pas mereka loncat dari depan, dari bawah. Udah, berarti dari situ aja. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu loh. Itu saya belajar dari situ. Banyak kegagalan dari situ. Saya tertarik tuh dengan kegagalan tuh, karena Mas kan otodidak nih, belajar dari Hai. Ngomong kegagalan paling diinget apa?
Nah kegagalan yang paling ingat selalu kegagalannya manis semua gitu loh. Apa nih maksudnya? Nah manis? misalnya gini, saya motret Sepultura. Oke. Itu waktu itu di Jakarta kan. Si Paulo lagi main bass. Saya pakai otomatis tetap masih bego. Tahun 92 masih bego itu masih otomatis aja motret malam hari. Oh asa ada harus pakai asa tinggi loh 800. Kalau nggak ada 800 atau 1600 lah waktu itu kan susah. Pakai asa tinggi udah. Saya motret otomatis tiba-tiba ya bukan tiba-tiba motret aja terus besoknya berangkat Surabaya ikutin mereka kan Surabaya. Saya minta foto-foto yang dari Jakarta kemarin dicetak, tolong cetak. Waktu itu ada Yoris Bastian ya. kan dia waktu itu freelance di Hai kan. Yor kirimin ke Surabaya Yor foto-foto kemarin. Dia kirim ke Surabaya, pas saya lihat, wih foto si ini kok ada sesuatu yang baru nih. Si Paulo nih di foto itu ada sesuatu yang baru dalam artian jadi fotonya dia tuh dia lagi gini tak gitu loh. Kayak ada gerakan gitu loh. Continuous ya. Saya pikir gimana caranya kalau lihat klise cuma ada satu klise. Saya mikir kalau ada orang nanya saya langsung bisa jawab. Oh ini waktu itu memang gue pakai speed lambat. Asik. Padahal itu lampunya kan kebetulan pakai otomatis dia nutupnya lama, lampu tembak nyala terus. Jadi dapat kayak gitu ya kan. Mau diulang lagi ya butuh waktu. Paling nggak ditanya bisa kejawab. Jadi di zaman era analog itu dengan kesalahan-kesalahan itu banyak banget bikin saya Jadi blessing jadi. jadi blessing. Orang-orang bilang fotonya asik juga di Hai nih gitu loh. Kok nggak kayak biasanya. Misalnya foto hitam putih pun itu nggak nyetak di tempat yang bagus, nyetak di Rapico aja anak-anak itu lu cetak aja deh. Tapi ini mixernya lagi kotor nih mas, udah nggak apa-apa. Dia cuci kan, hasil fashion nih, hitam putih, begaret-garet klisenya gara-gara fixernya jelek gitu loh. Cetak aja, cetak warna biru lah apa, pas Hai mau aja gitu loh. Pikiran kita jago motretnya. Pada saat itu padahal nggak ada Photoshop, belum ada model, belum ada. Jauh. Jadi foto yang kayak gitu ya jago-jagoan tukang cuci cetak sebenarnya, foto warna ini warna itu. Nah itu kayak gitu banyak kejadian kayak gitu yang bikin ketidaktahuan saya itu bikin sesuatu yang bagus tuh di Hai. Jadi kayaknya jago motret padahal enggak gitu loh, orang gagal. Salah satu lagi kegagalan yang bikin blessing itu adalah ada orang datang nyuci foto. Dia cuci foto, kok dia bukan marah sebenarnya tuh cewek-cewek sama cowok-cowok tuh. Kok klise saya kayak gini sih, jadi positif kayak gini gambarnya, nggak warna kulitnya kok kayak gini gitu. Terus mereka pergi, saya tanya tuh kenapa? Enggak, dia nggak kasih tahu bahwa itu dia nyuci film slide. Kita cuci ke film biasa, E6 ke C41. Terus kalau dicetak jadinya gimana? Pos cetak kan belang-belentong tuh warnanya. Bisa mau biru kayak, mau merah kayak kuning kayak. Nah dari situ saya mainin Hai mau juga pasang gitu loh. Oh jago nih anak. Dapat dia sesuatu yang baru gitu loh. Ya udah main itu lama banget gitu loh. Itu saya otak-atik dari situ. Ya tadi balik lagi nggak tahu teori gitu loh. Betul. Segitiga itu nggak tahu. Diagrama sekian, asas segitiga. sekian, ini sekian nggak tahu. Blessingnya banyak banget di era analog gitu. Pakai dulu kamera pertama apa mas? Kamera pertama waktu itu EM kalau nggak salah. Nikon ya. Nikon EM, terus di Hai itu udah mulai pakai F3 gitu, F4 gitu. Tapi lebih banyak waktu zaman dulu tahun berapa ya? 1989 waktu Woodstock itu tahun berapa ya? 1993. Nah, itu udah mulai pakai kamera pribadi lebih banyak gitu loh. Karena Hai nggak mau beli, saya pakai yang canggih-canggih aja zaman. Sebelumnya inventaris kantor bukan? Kantor habis itu udah pakai F4 gitu. Ya. F4, F3 kantor punya masih pakai gitu. Jadi ya F4 bukan punya sendiri, teman punya. Gue pinjem dong, pinjem dari bagus sampai dia jual cuma 1 juta. Berapa tahun minjemnya? Oke, ya kayak gitu-gitu. Sip. Sebelum kita masuk, saya mau ngebedah ini per halaman, tapi global dulu nih Mas. Mas Daus, kan banyak pada saat itu kan banyak sekali anak muda yang zaman itu ya, masuk usia kerja tuh kepengen banget kerja di Hai. Katanya asik. Nah coba Mas Daus bisa gambarnya, apa sih keasikan kerja di Hai itu kayak apa sih? Asiknya waktu itu mereka mikirnya, wartawannya enak banget, bentar-bentar keluar negeri, dekat sama artis segala macam kayak gitu. Itu yang gitu. Bukan hanya itu barometernya, juga ada barometer, ada sejenis anekdot ya, misalnya di antara model-model, khususnya model cowok yang
cowok remaja. Mereka mungkin pernah menang di kompetisi majalah mode misalnya kan. Cover Mode kan gitu cover ya? boy kan. Tapi kalau belum masuk high, belum afdol. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu di dunia fashion, di dunia model gitu yang gitu loh. Terus ke dunia ya tadi itu, waduh enak banget ya bisa ke sini, bisa ketemu artis, bisa deket sama artis, bisa gini. Itu yang mimpi mereka gitu loh. Dibayarin pula gitu. Dulu waktu saya di high itu sebulan bisa 3-4 kali keluar negeri, gitu. Modal awalnya modal sendiri, lama-lama dibayarin sama apa namanya promotor kalau ada artis datang. Lama-lama nggak dibayarin, lama-lama nggak berangkat juga ada. Gitu. Di era digital udah mulai berkurang tuh keberangkatan kita karena kirain naik ke kelas 1 enggak, turun. Gitu. makin era digital makin turun. Nah, orang-orang udah bisa ngambil semua dari internet, wawancara dari internet, foto dari internet, udah ada fotografer. Suasana kerja gimana? Wah, asik banget. Waktu di awal-awal asiknya gitu. Itu bebas banget, waktunya bebas, tidur di kantor bebas gitu. Ya zaman itu belum bebas, masih jauh ya, kayak nggak kayak anak sekarang ya. Iya, bebasnya ya waktu itu kerja di Hai itu memang nggak ada beban banget buat saya terutama ya. Misalnya ada artis datang itu saya pasti jemput ke bandara, apalagi sebelum dia datang kita jemput di luar negeri. Harus difoto kan? Nggak harus difoto juga, store muka atau store foto ke mereka biar jadi teman juga. Itu saya lakukan gitu. Misalnya wawancara mereka di Jepang gitu loh. Sebelum datang ke Indonesia, datang di Indonesia fotonya udah saya kasih di Garbarata, udah dicegat di situ, kasih, udah jadi temen. Apa-apa minta tolong saya gitu loh. Cari ini Cimeng dong. Asik. Pengen lihat dong dunia malam gitu loh. Anterin, pengen kenal dong nama cewek yang ini gitu loh, yang di majalah ini. Bisa dulu tahun 93 saya. Jangan lihat sekarang ya, lihat foto-foto saya. Jangan lihat sekarang. Tahun 93, lihat foto saya. Aduh, ya saya aja suka. Gitu. Jadi ya asiknya dilihat dari luar ya itu kemana-mana gratis semua gitu. Berarti dulu Mas Daus gondrong? Gondrong sih enggak, sedang. Masih kayak gini-gini aja, cuman ininya nggak ada. Putihnya nggak ada, kadang-kadang brewok, kadang-kadang gitu. Putih depannya enggak, depannya masih turun. Lihat deh, coba di IG saya, coba lihat deh tahun 93, 94. Cewek saya juga nggak jelek-jelek aman, model juga zaman dulu. Sebutin deh. Kenapa mesti ada penekanan dari zaman dulunya? Zaman dulu, kalau zaman sekarang kita ngomong soal obat soalnya. Bukan obat-obat gini ya. Obat-obat asam urat, kolesterol, udah kayak gitu sekarang. Makanya saya selalu ngomong masa lalu aja. Kalau masalah sekarang ya udahlah, nikmatin aja loh. Mas Daus ngomong-ngomong tentang kantornya Hai dulu di mana sih Kita pindah-pindah pertama di Palmerah, sama Kompas di gedung yang lantai 5. Terus pindah lagi ke Jalan Panjang. Dari Panjang mau bangun gedung, kita pindah lagi ke Kebayoran Lama tuh. Habis itu balik lagi ke Jalan Panjang lagi. Jalan Panjang sampai gedungnya mau dijual kemarin gitu loh. Itu apa? Berasa nggak sih kalau kantor-kantor majalah dulu tuh pasti ada yang khas gitu dari kantor majalah gitu. Kalau di Hai itu apa yang khas dari majalah? Khasnya waktu itu kita saking bebasnya bisa beli meja pingpong, main pingpong gitu. Main pingpong gitu, bikin macam-macam, bikin event-event sendiri. Hari-hari tertentu kita bikin event Kamis Modis misalnya. Kamis Modis semuanya bikin baju, jahit baju kotak-kotak atau polkadot gitu-gitu. Bikin gitu-gitu, sering bikin kayak gitu. Terus enaknya ya kayak gitu, banyak artis-artis juga bisa kita undang ke situ. Kayak siapa tuh namanya piano tuh? David Foster gitu, kita undang ke sana. Scorpion bisa ke kantor segala macam. Scorpion terus Def Leppard juga ke kantor. Saigon Kick, Sepultura segala macam ke kantor itu. Saking kita pernah dekat sama mereka sebelumnya. Makanya enaknya gitu zaman dulu. Oke. Zaman-zaman Mas Daus berapa fotografer yang Hai punya? 2. Siapa tuh? Satu lagi Sute waktu itu. Agus Suteja, anaknya Koni Suteja. Sute ada. Terus ada juga namanya Daniel Supriyono, bantu-bantu juga. Tapi Mas Daus yang dulu katanya digaji ya? Sampai yang dari freelance dari freelance sampai yang benar-benar wartawan foto
saya kayaknya pertama kali gitu yang diangkat gitu loh. Karena ya mauan gitu. Udah diangkat kata Mas Wendo. Mau nggak? Mau. Ya udah habis itu nggak lama kemudian dibeliin motor. Mas Wendo kirain motor kecil. Saya bilang, Mas Wendo, ini lagi ngetren nih motor gede nih. Ya udah beli aja bekas ya. Ya udah bekas berapa? 7,5 juta. Cari 7,5 Zaman juta. itu ya? Zaman itu. Cari 7,5 juta jelek-jelek. Mas Wendo nggak lama kemudian Mas Wendo nanya lagi, mana motor lu? Bener nih cari mau dibeliin. Bener. Udah cari lagi. Cari yang bekas yang bagusan dikit. Ada 10 juta. Naik lagi lu. Tapi nggak begitu bagus Mas. Ngomong lagi. Suatu saat dia nanya lagi, mana? Jadi nggak lu mau beli motor nih? Gue mau beli ini. Dia bilang, ada Mas, tapi baru. Kawasaki Ninja 750. Oh, yang penting. Gede kan waktu itu motor itu. Harganya berapa? 17 juta. Ya udah beli aja nih. Dia bikin apa? Cek. Gus, temenin dia nih, beliin ini Agus Langgeng waktu itu. Agus kita ke bank beli motor. Udah beli motor di mana tuh? Di komplek perusahaan minyak di Ciputat sana tuh. Bukan Aero apa pokoknya gitulah perusahaan minyak deh. Arko teman anak dia memang biasa jual beli motor gede. Beli Kawasaki Ninja flamboyan. Gila, liputan kemana-mana. Ini satu nih, foto mengagumi sendiri. Sekarang udah flamboyan. Kita korek terus. Berarti di hal itu semuanya cowok mayoritas ininya. Enggak, karyawan. ada cewek ada wartawan ada. Untuk fashion cewek ada. Untuk liputan musik cewek juga liput gitu. Nih bicara ini ya. Waktu freelance kan dibayarnya per foto. Katanya. Masih ingat nggak sih satu fotonya Mas Daus dulu berapa? Kalau nggak salah zaman dulu 15.000 apa 10.000 ya zaman dulu. Gaji pertama juga cuma 500 kok, yang resmi 500 750. Iya, zaman itu. Tahun 2014 gaji take home pay-nya itu berapa ya? Take home pay itu kalau nggak salah 13 juta 14 juta 2014. Tapi Gramedia kan waktu itu gemar ripah. Setahun kita bisa terima hampir 14 kali 16 kali gaji per tahun. Itu ada namanya THR, ada inilah banyak gitu. Kaya pokoknya gampang banget deh hidup zaman itu. Luar negeri juga gampang, yang nggak ada duit gesek aja pakai kartu kredit, beli jam Rolex gesek doang 5.500.000 zaman dulu. Rolex yang merah biru Pepsi itu 5.500.000 di Blok M asli. Oh, black market gede banget zaman itu. 5.500.000 pakai Citibank tuh. Akhirnya mau nikah kan. Jam itu dijual 7,5 juta. Habis nikah mau beli lagi udah 80 juta. Sekarang udah 175 juta. Iya, nggak sanggup sekarang udah nggak sanggup. Tinggal nyolong aja. Kalau ingat Rolex, kalau cerita mumpung nggak ditanya, gue cerita aja nih. Ingat Rolex waktu zaman tahun 9 berapa ya? 93 apa 9 itu. Waktu Ingwi sebelum ke Jakarta. Dia manggung nih di Tokyo. Dia manggung. Habis dia manggung, gue pengen nyari sesuatu deh di atas panggung itu apa setlistnya, daftar lagu yang dia mainin. Gue kan nggak ngerti musik gitu loh, nggak tahu dia nyanyi apa, siapa lagunya apa, nggak tahu. Ingwi juga nggak tahu siapa Ingwi. Pokoknya orang terkenal mau ke Indonesia. Di atas panggung dapat setlist, di sebelah sana depan drum ada jam Rolex emas men. Zaman tahun gitu mana ada yang bisa bikin Rolex palsu lagi kan. Mana ada Rolex emas, cari orang Jepang ya. Ini saya nemuin jam Rolex, mungkin anak band punya, benar, kasih ke mereka. Satu saat Ingwi ke Jakarta kan, berapa minggu kemudian dia ke Jakarta. Saya tanya ke Ingwi, kemarin saya ketemu jam Rolex, saya serahin ke orang Jepang jam Rolex emas. Oh itu saya punya, emang udah dibalikin. Wah, selamat. Nah itu cerita tentang Rolex. Nyesel saya nggak ngambil. Ketemu Bang Sim. Saya sangka dikasihin nggak ya? Sangka dikasihin nggak? Kirain ada rasa terima kasih. Rasa terima kasih. Ada nggak? Cuman itu aja. Terima kasihnya dia ngehargain foto-foto saya. Dia kan ulang tahun di pulau. Foto yang saya foto di Jepang, saya kasih album. Album kasih ke dia, dari bandara sampai ke pulau. Pulang dari pulau, album itu terus yang dia tenteng. Tuh orang seneng sama diri sendiri itu apa namanya?
Narsis. Ya narsis pokoknya lihat fotonya dia terus gitu. Ini ditenteng semua, nggak cuma pakai kaos, sepatu manajernya bawa naik boot gitu. Ini album saya, itu aja kebanggaan saya bahwa dia ngargain gitu loh. Gitu. Itu aja. Bahwa saya ngerasa yang namanya fotografer mau Indonesia sama bule sama aja. Karena kita kerjanya sendiri, kamera, lensa semuanya sama gitu loh, ya kan? Yeah. Beda kalau kita bikin film Ada kita sama bule mungkin beda. Betul. Tim kita sama tim bule mungkin udah sertifikasi semua gitu loh. Tim kita belum ada sertifikasi, yang ini belum belajar otodidak, ini baru belajar. Kalau mereka bisa standar, lighting bisa sama semua gitu loh. Betul. Nah itu kalau foto nggak ada kalah-kalahnya, bedanya cuman kita motret mungkin Ikke Nurjanah doang. Kalau kita begitu kita motret Debbie Gibson jadi kesannya bagus, lebih tinggi nilainya. Padahal enggak, sama aja rumput doang kalau latar belakangnya. Modal bokeh doang gitu loh, diagramannya segitu-segitu juga. Kalau motret cewek katanya harus ada rumput tinggi kalau zaman Iya, sebagai background. sebagai background. Sip. Dan usahain kalau motret harus cakep ceweknya. Oke. Masa? Kalau Bikin lebih cakep nggak bisa apa? nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kalau dia udah cakep, latar belakangnya rumput. Aduh, keren banget tuh foto. Coba kalau taruh cewek jelek, males kan? Rumputnya cakep. Rumputnya cakep nih. Orang langsung nggak nganggap jadi. Rumputnya berduri-duri tuh. Ya gitu, konsepnya harus kayak gitu. Oke, Mas Daus, itu seru banget cerita-cerita suasana di Hai nih. Aku sekarang pengen masuk ke Hai. Kita bicara cover. Itu kan erat banget hubungannya sama fotografer kan. Pengen tahu deh proses cover itu seperti apa? Berperan nggak Mas Daus di situ? Peran banget. Nah, waktu itu kita bikin Mas Daus. Waktu itu kita konsepnya motretnya minimalis, outdoor, model siapa aja ketemu di jalan asal gue ngerasa cakep. Kadang-kadang nggak pakai rapat, motret. Kadang-kadang dapat Cowok kan? Cewek? Cowok tuh selalu cowok. Oh, selalu Kalau cowok, cewek ya, cowok. di era-era terakhir-terakhir, begitu udah mulai tematis, Oke. itu bisa cewek. Nah di awal-awal tuh ada cowok. Waktu itu kita kerjasama Hengki Tandayu, Hengki Salon, Tandayu. ya kan? Hengki Salon, ya. Nah, pokoknya gitu, motret di studionya, bukan studio, di Hengki, ke salon Hengki di Hang Tua. Motret tuh cowok, ketemu di jalan, cakep nih kira-kira, bawa ke Hengki, make up, cari tembok, motret dari antara jam 4 sampai jam 4:30, cepret-cepret. Itu jadi cover. Oh gitu. Nyari di jalan juga. Dari jalan juga, sedapat-dapatnya gitu loh, gitu. Itu Mas Daus sendiri yang jalan. Enggak saya juga. Kadang-kadang Hengki juga nawarin, ada nih. Tunjukin. Zaman dulu kan nggak segampang sekarang. Tunjukin, nih hasilnya ya, nih anaknya ya, ini fotonya ya. Kalau zaman dulu, fait accompli. Oke. Jadi begitu foto, kadang-kadang ya udah nggak ada lagi, turun gitu loh. Alvin Adam, dulu kan jelek banget tuh, sampai sekarang, ya kan? Ketemu di Rapiko, di Rapiko gue tinggal gue tes aja nih kita foto yuk, cepret, separuh badan. Waktu itu memang temanya setengah badan, nggak ada di kantor udah kehabisan nih model. Ini ada nih Alvin, ini namanya Alvin Adam, mau nggak pasang udah. Oh gitu. Kayak Bucek Dep juga sama, nggak mau difoto teman main waktu itu kan. Teman main di Melawai. Bucek ganteng, Alvin kan enggak. Alvin tuh udah nggak ada foto lagi tuh. Nih pasang Alvin, dengan berjalannya waktu Alvin ngetop juga gitu. Tapi nggak tahu lewat Hai atau nggak lewat Ordal, nggak tahu gitu. Begitu tapi saya nggak pernah bikin cover tuh, nggak pernah cover buat itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Kita pernah mau nyoba bikin kayak gitu tapi pro kontra. Oke. Udah nggak usah lah gitu loh. Itu konsepnya banyak awalnya dari situ-situ dulu, lama-lama naik ke studio, yang motret studio, lama-lama tematis sesuai sama tema gitu. Kayak gitu. Yang mutusin siapa? Fotografer, ada redaktur ikut Ada campur? redaktur juga. Ikut campur Makin hari makin gak nyaman. Dalam arti makin gak nyaman, dirapatin di redaksi. Harus gini, menurut lo gimana? Gue kalau di gitu suka paling deg-degan. Fotonya harus gimana nih menurut lo? Waduh. Gue biasanya kan kerjanya fotonya ya gitu, yang ada jebret aja, nggak pakai konsep. Nah begitu mulai pakai konsep lo gimana foto tema gini. Udah terserah lo aja, lo mau bikin kayak gimana, gue yang eksekusi kok nanti. Jadi mulai eksekusi. Tahun berapa tuh mulai kayak gitu? Tahun itu di 2000 mulai era digital deh. Oh udah mulai digital ya. Tapi sampai dengan 90 ya menjelang 2000 tuh masih hunting itu. Masih hunting, masih segala macam gitu, masih musik lah yang dominan Masih nyaman gitu. ya.
etos kerjanya masih enak. Buat apalagi akhir-akhir etos kerjanya udah mulai pakai jam. Harus masuk jam sekian, pulang jam sekian. Harus gitu-gitulah. Ada cover yang Mas Daus buat itu ada nggak yang masih dikenang sekarang prosesnya, misalnya apa kayak konyol kayak atau apa kayak atau apa? Ya kayak Alvin Adam tadi lah, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Iya, aduh nggak kepikiran ya. Nggak ada yang nyangkut. Nggak ada yang nyangkut karena waktu itu udah kayak industri ya, tiap minggu motret. Oh, jadi rutin banget. Rutin banget, motret artis, motret show lah, motret orang-orang biasa lah segala macam. Jadi Nggak ada yang nyangkut. nggak ada yang nyangkut gitu loh. Tapi benar-benar sendiri Mas Daus sendiri kalau jalan gitu mau motret artis, mau motret apa pokoknya itu. Enggak ada wartawan biasanya, ada wartawan. Dan ada asisten nggak ketika waktu Enggak, itu udah enggak. mulai Enggak. lama kerja di situ? Enggak ada asisten. Asisten itu biasanya kalau kita udah mulai pakai motret fashion. Oke. Nah, itu baru ada asisten, biasanya bawa lampu yang gitu-gitu. Oke. Tapi ya eksekusi tetap sering-seringnya fotografer. Kalau pengarah gaya biasanya nyiapin baju, lokasi ya kita sama-sama tentuin gini-gini, jebret gitu loh. Sempat kerja sama siapa aja maksudnya? Selain yang kita tadi, Itang Yunas. Oh, sempat juga. Itang Yunas. Itang Yunas pertama kali yang kerja sama untuk fashion. Dan Itang Yunas yang pertama kali ngajak kita, saya untuk motret ke luar negeri. Di tahun 90. Oke. Kita motret di luar negeri dengan iming-iming kita motret ke pabrik mobil Ferrari di Kita nih. Modena. Modena. Berangkat udah hai waktu itu pokoknya kamu kemana asal bilang ACC udah uang keluar semua, nggak ada masalah soal keuangan gitu loh. Enak banget gitu, udah ke Itali motret Ferrari, fashion juga motretnya kita motret temanya jazz ya, udah pinjam baju di bukan supermarket, mall deh gitu ya, mall motret cekrek beli awalnya motret asal tagnya nggak dilepas, besoknya balikin lagi, uangnya balik lagi, cuman gitu aja ngakak-ngakak. Yang penting sempat foto. Buat foto doang gitu loh di Jerman, di Stuttgart. Zaman dulu udah cerdik banget. Ya udah kayak gitu. Dulu belum dituntut, Belum dituntut, apa. bisa nuker kan. Iya, Nggak tahu kali asal ya. nggak rusak bajunya boleh dibalikin gitu loh. Lagian majalahnya juga nggak nyampe ke Jerman kan, waktu itu. Dia nggak bisa lihat nih baju gua nih dipakai sama orang anta berantah negara berkembang nih gitu. Tapi dari kan tadi Mas Daus kan bilang bahwa semua harus difoto ya Kak. Misalnya berhubungan dengan artikel apapun harus Mas Daus yang foto. Termasuk reproduksi foto juga. Oh iya, termasuk. Iya, kan zaman dulu kan kita nggak ada scan. Jadi ada majalah luar kita nulis tentang Scorpion misalnya. Udah. Oh, meja ya. Foto aja taruh sinar matahari jebret-jebret. Yang paling menyenangkan tuh apa? Motret apa? Maksudnya dari yang misalnya oke untuk liputan musik. Kalau atau menyenangkan fashion sih atau apa. nggak ada yang menyenangkan karena kan kerja gitu loh. Buat saya kerja tuh Kewajiban. Yang menyenangkan tuh kalau keluar negeri. Duitnya. Waktu itu sehari kalau nggak salah kita dibayar $75 apa berapa? Jam itu mewah. Itu kalau keluar negeri $75. Kalau keluar negeri nggak nginep di hotel, uangnya buat kita. Nah itu saya sering licik tuh. Nyari teman di sana. Enggak, keluar negeri. Waktu itu asal mau keluar dari satu wilayah, misalnya kita sampai di New York, mau ke New Jersey, itu diganti. Waktu itu saya sampai di Stuttgart. Saya mau ngelihat ini deh, tembok Berlin lagi dihancurin kan waktu itu, lagi rubuh-rubuhnya tuh. Dengan niatan, gue biar dapat $125 per malam, gue berangkat. Nginepnya nggak usah di hotel. Akhirnya nginepnya di mana? Di WC. WC kunci dari dalam, tapi sebelum WC, masih lama ya malam minggu ya di Berlin waktu itu. Masih lama nih malam minggu, udah nonton nonton film itulah, film-film blue gitu sampai selesai gitu loh. Masih jam 11 juga belum malam-malam. Coba duduk dulu di gardu telepon. Kedinginan November kan, kedinginan. Udah coba jalan-jalan. Ada stasiun kereta bawah tanah kan. Kok banyak orang miskin di sini tidur-tiduran. Ya udah gua kan Ikutan ikutan miskin kan. Nyari biar aman di mana yang bawa kamera kan segala macam.
Oh ini ada WC, udah masuk WC kunci, dapat $125 kan, lumayan. $125 zaman itu. Triknya boleh ditiru, triknya boleh ditiru, nggak tahu masih bisa nggak sekarang. Zaman itu masih gampang. Iya. Memang syaratnya memang gitu, Iya, iya. boleh pakai uangnya, asal nggak nginep di itu boleh, nggak perlu kwitansi segala macam. Kalau hotel memang harus kwitansi. Berarti zaman dulu tuh kerja di media cetak tuh ini ya, makmur ya Makmur. istilahnya ya. Makmur, apalagi di Hai waktu itu. Ya itu waktu itu di Hai tuh pantang lihat pesawat. Pesawat nggak lama kemudian berangkat lagi. Dan lucunya saya itu kan besar kecilnya waktu itu kan di Kepulauan Riau ya, dekat dengan Singapura atau dekat dengan Batam. Jadi sering waktu kecil banget tuh malah nyeludup kalau untuk ke Singapura gitu. Iya. Nyeludup gitu loh. Naik sampan ke Singapura pagi-pagi. Pengen tuh liputan tuh saya pengen ke kampung halaman saya, ibu saya gitu loh. Oke. Pengen banget yang dekat, tapi bertahun-tahun nggak pernah ada liputan terdekat ke Singapura gitu. Alasannya kenapa? Kalau artisnya datang ke Singapura, artinya dia dalam tempo 1 hari dia sampai Jakarta. Ya kan? Okay. Kalau dia sampai Jakarta deadline-nya udah lewat banget kan. Akhirnya kita harus mengejar artis itu seminggu sebelum atau 2 minggu sebelumnya dia sampai Indonesia. Sehingga begitu dia sampai Indonesia majalahnya udah jadi nih. Udah jadi, udah bisa dijual, promosi kemana-mana untuk promosi dia juga kan gitu. Nah, jadi terbangnya pasti jauh-jauh terus tuh. Jauh, mau ke Brazil kek, mau dikejar, Australia dikejar. Pokoknya Asia dikejar semua. Nah, ini kita masih bicara cover, Mas. Aku balik lagi ke cover tadi kan, Mas. Cover itu kan nggak lepas kerja sama Mas sama ilustrator kan? Atau yang Ilustrator nggak ikutan. maksudnya secara foto kan jadi itu. Tapi secara jadinya kan kerja sama grafis atau apa? Dulu disebutnya apa? Saya nggak ngerti. Desain grafis. Desain grafis. Nah, itu bisa cerita nggak kerja sama siapa dan rekan-rekannya pada saat itu siapa yang Itu biasanya kita yang nentuin dulu, kita yang nentuin nama, kita nentuin apa. Saya suka kan namanya, tadi saya bilang saya tuh kerja sebagai industri dan saya udah capek melihat foto saya, mana yang bagus, mana yang enggak. Oke. Ini fotonya, lu pilih deh. Yang biasanya yang milih tuh red pelnya gitu. Oke. Sama desain grafisnya yang milih foto. Yang ini aja deh, terserah. Kecuali saya ada interest ya, ada sesuatu, foto ini harus yang kayak gini nih, ini nggak pernah nih gaya kayak gini. Baru saya titip yang ini aja deh kalau bisa. Tapi saya lebih banyak nggak ikut campur. masih ingat teman-teman desain grafis? Masih anak Joko Prayitno lah segala macam, Daru Pramayuga masih ingat, masih 663 masih ingat lah. Nggak maksud tuh Mas, nggak maksud ngetes. Obat aja saya masih ingat, obat apa aja harus diminum, bentar lagi. Ada lagi Eski, kita bicara cover dulu. Ada lagi? Nah, masalahnya kan yang dulu aku ingatnya memang majalah Hai memang lebih banyak fotonya, foto covernya itu foto gitu, jadi belum ke ilustrasi. Iya, ilustrasi waktu zaman tahun 89. Udah mulai digital masuk ya. 89 ke bawah ya, Mas Weda, Kocis. Tangan Mas Iya, ya. masih tangan, Aris gitu loh, masih gambar tuh. Iya. Nah itu masalah kayak misalnya ngomongin cover, ngomongin macam-macam tuh kalau udah namanya media cetak pasti ngomongin deadline. Kayak dengan keterbatasan waktu mesti nyiapin, kan fotografi itu kan mesti dicuci cetak dulu dan sebagainya, itu tuh gimana tuh Mas? Biasanya kita deadline itu hari paling lambat harus hari Kamis atau Jumat. Nah itu numpuk udah kebiasaan. Padahal udah punya waktu spare waktu. Foto itu udah difoto hari Minggu, Senin atau Selasa kadang-kadang. Tapi semuanya dikerjain pasti numpuk. Numpuk di hari Jumat atau hari Kamis gitu loh. Kamis terus Jumat turun cetak, tek. Senin udah dibagi, udah kirim-kirim gitu loh. Tapi kebiasaan kita tuh last minute kerjain, hari itu dikerjain sampai malam gitu. Udah kebiasaan. Dan itu kalau Mas Daus kalau dalam melakukan pekerjaannya ya fotografi itu dibatasin nggak sih, misalnya roll film terus Bapak atau Mas bikin kayak limit apa ya istilahnya, bikin kayak Limit sendiri lah. gua tuh pokoknya mesti bisa foto bagus tuh paling enggak 10 kali jepret tuh udah bagus gitu, atau gimana tuh? Enggak ada. Karena waktu itu kita royal, ngambil film ambil aja, slide ambil aja gitu loh. Tinggal ambil. Jadi mau motret 3 roll, 4 roll, 5 roll terserah gitu loh, sedapatnya aja gitu loh. Kalau ceweknya jelek atau cowoknya jelek, ya butuh waktu, rollnya makin banyak gitu loh. Kebalik gitu loh. Kalau ceweknya cakep ya rollnya malah dikit.
Jadi lebih nguntungin yang cakep Ya ya. cakep, motor Sofia Lacuba ngapain berol-rol, sisanya ngobrol aja gitu. Iya, dulu belum ada Photoshop soalnya. Belum ada, belum ada Jadi Photoshop. semuanya hasil foto Hasil kan. foto Jadi bukan- paling gelap terang gitu-gitu kan. Gitu. Ada sih Photoshop tapi masih nggak, ya masih, saya juga nggak megang Photoshop sampai sekarang. Pegang Photoshop juga masih kayak orang kamar gelap terang gitu, tajemin dikit gitu. Lebih-lebih udah enggak. Iya. Harus mikir, ini mikir obat lagi. Obat lagi. Tapi dulu kayak ngomongin lagi mengenai majalah, bekerja di media itu benar-benar kerjanya kerja rodi ada atau emang maunya tinggal di kantor sampai malam, kalau perlu gua nginep, gua nggak mau pulang gitu atau gimana? Dibilang kerja rodi sih enggak. Saya itu kalau tanda kutip kerja rodi itu kalau ada artis datang. Oke. Kalau ada artis datang dan pernah kita samperin dia di luar negeri, saya akan ada di hotel sebelum dia bangun tidur. Oke. Setelah dia tidur saya baru pulang. Pulang juga nggak ke rumah, pulangnya ke kantor. Tadi mau Kantor. jawab hotel nggak? Tadi mau jauh hotel, tapi hotelnya hotel kresek-kresek ada, sering tuh ke sana tuh. Jadi pagi-pagi udah bangun tuh, mandi di kantor, tidurnya di sofa kantor, mandi cekrek langsung ke sana lagi. Padahal motret juga enggak. Gitu. Iya. Motret cuma nenteng kamera karena saya menghargai mereka, privasi mereka. Saya yakin bahwa foto ini kondisinya aman, baru saya minta izin motret gitu loh. Iya, Kalau dia lagi misalnya ya sama cewek gini-gini, saya nggak akan foto gitu. Lagi makan nggak akan foto, nggak setiap saat difoto. Jadi itu yang bikin mereka ngerasa nyaman, nggak keganggu. Iya, privasi Kehadiran saya nggak keganggu buat mereka. Jadi kalau mereka perlu apa, tinggal panggil saya karena ya yang dia kenal saya dari semenjak di luar, selama di Jakarta dia kenalnya saya gitu. Dia perlu apa aja, ya itu tadi saya bisa usahain adain gitu. Sampai sekarang masih berteman dengan Nah, artis itu. jeleknya zaman dulu itu nggak ada WA. Ya, kita nggak cepet itu. Nggak cepet, jadi nggak internet juga enggak, banyak hubungannya kan kayak foto-foto saya banyak mau dipakai tuh, buat saya pakai aja, tapi mereka nggak berani. Yang berani pakai itu cuman Mr. Big, karena suka banget Mr. Big. Waktu itu saya foto di Jepang, pas dia datang saya kasih fotonya, dia lihat fotonya, saya mau pakai foto ini buat album. Ya udah, judulnya MTV Live kok, rock gitulah, MTV Live atau Rock Live, lupa deh, yang gambarnya TV depannya, dalamnya foto mereka. Nah itu harus tanda tangan, fax-faxan, gitu. Iya. Tanda tangan berapa, $1.000 apa dia bayar waktu itu? Itu high tahu. Tahu, itu faxnya ke high soalnya. Saya yang tanda tangan, terus dapat itu saya beliin mini kompo, beli celana Levi's, gitu, zaman dulu. Metallica juga gitu, si Kirk Hammett juga gitu, minta tolong foto ini gue kayak Jimi Hendrix ya, cetakin dong. Telepon ke Rapi Kumlawai kan, nggak sampai 1,5 jam datang zaman dulu, 93. Betul. Kok bisa secepat itu nih anak nih, dia nyebut saya Jimen. Lu bisa segala macam, nyari perempuan bisa, nyari cimeng bisa. Ini ada ordalnya nih, ada orang dalamnya nih pasti. Fotonya udah jadi 19R, kaget dia. Kok bisa? Ini 19R? anaknya masih di sini. Iya. Gede dong. 19 hari di sini. 19 segini. Poster lah. Standar lah kan bisa. Tinggal telepon tolong cetakin kayak Kemet yang gini-gini ya. Oke, cetak anak-anak itu. Terus anak-anak bawa ke Hotel Mandarin. Dia lagi berenang. Belum kelar berenang, fotonya udah jadi gitu loh. Ini buat lu nih $500. Beli celana Levi's gitu. Pasar baru. Pasar ular. Enggak, yang asli. Nyesel gue nggak simpen. Mas Daus ngomong mengenai ini ngomong mengenai foto lagi ya, kan dulu itu cuci cetak kan di Rapiko, di tempat-tempat umum lah. Di tempat toko slide. Nah, itu tuh pernah nggak sih ada yang orang dalam situ ngambil? Oh nggak tahu, kalau itu nggak tahu. Nggak tahu, kalau itu nggak tahu. Kalau foto telanjang mungkin ada yang ngambil, tapi nggak tahu juga. Tapi saya jagain. Foto telanjang cuma sekali saya motret. Oh, iya, Cewek pernah sekali doang. Ya ketahuan. Enggak, demi Allah enggak sekali doang. Udah gitu jadi pacar, jadi aman lah. Nggak, tapi benar nggak sih kalau cuci cetak kayak gitu, Mas periksa lagi ini, ini lengkap, Oh enggak. atau Kita udah percaya. Udah aja. percaya. Tolong cetakin dong, gini gitu loh. Udah cetak, udah anak-anak itu.
kadang-kadang kan cetakan ada yang jelek-jelek gitu. Betul. Jelek, Gagal. biarin aja. Tapi itu di inventarisasi nggak sih sama Hai gitu? Enggak. Kalau itu Enggak. disimpenin nggak sama Hai sebagai dis- arsip atau apa gitu? Disimpan, kita punya perpustakaan kemarin, perpustakaan, cuman semenjak Hai tutup di 2017, saya dengar kabar terakhir, semua foto-foto klise-klise itu dibakar. Oh. Aduh, Jadi dalam ruangan kita kan lumayan gede tuh, itu ada buku, ada foto-foto segala macam tuh dibakar. aduh. Untung sempat saya ambil beberapa kan, kayak Woodstock saya ambil, ada beberapa yang saya naksir saya ambil, lumayan banyak. Padahal kalau boleh dihitung di atas meja, saya tuh motret artis asing itu hampir 300-an. 300 orang artis. orang, musisi terutama, apalagi lokal juga banyak. Lokal musik aja, dunia musik aja hampir 300 juga gitu. Itu belum artis gitu. Itu udah nggak punya, banyak nggak punya. Digital juga saya nggak punya gitu. Tapi di rumah memang masih ada gitu. Karena beberapa sempat saya bawa pulang. Karena kita waktu zaman dulu kalau kita nyatakan mau bikin foto bikin majalah, foto yang mana mau dipilih? Gunting kan, dia scan. Nah habis scan klisenya tag, buang. Proof print, taruh di kotak. Pas pensiun saya bawa kotaknya pulang. Ini ada foto satu-satunya misalnya Europe tuh, Joe Tempest. Pertama kali saya ke luar negeri waktu itu ngeliput Joe Tempest Europe. Nah itu ada satu-satunya cuma satu klisenya sebiji nih. Padahal ada banyak macam dia lagi di studio segala macam banyak. Sayang banget. Iya cuma ada satu-satunya klise Tapi gitu. boleh nggak sih itu kalau misalnya slide film itu terus Mas Daus pegang sendiri itu boleh? Kalau dulu. Di atas kertas nggak boleh, tapi siapa yang peduli waktu itu. Nah, kayak sekarang siapa yang peduli lagi gitu. Saya masih ada banyak yang belum saya bongkar gitu. Masih ada lengkap gitu. Kayak kemarin kayak Hai bikin Hai Recall kan. Mereka nggak punya foto lengkap Sepultura karena udah nggak ada lagi gitu loh. Akhirnya mereka butuh kayak Metallica, mereka nggak punya foto lengkap lagi. Kebetulan saya masih ada gitu loh yang wah ini masih ada gue mau Sepultura Metallica Sepultura. Mereka bayar. Padahal nggak perlu bayar, mereka bayar ya saya terima aja kan. Lumayan buat token listrik, sama beli obat. Obat lagi. Udah 4 kali saya dengar obat. Tapi demi kesehatan. Iya benar. Oke, tadi udah banyak nyebut festival nih. Kalau dalam perkembangan Hai, Mas 89 sampai berapa? 2000? 89 masuk Hai freelance, 90 Mei diangkat, 2014 terakhir itu pensiun dini, minta pensiun dini. Oke lah, periode retro lah dari mulai 89 sampai 90 2000 akhir kan salah satu saksi hidup itu kan fotografer dalam setiap event-eventnya Hai. Iya. Nah, kita coba mulai masuk ke situ deh Mas. Event-event apa yang pada saat masa Mas kerja di Hai itu jadi ikonik lah pada saat itu yang Oh ya untuk yang viral ya tanda kutip kalau iya. istilah sekarang. Pertama kali 89 Mas masuk pertama kali event apa 89 yang itu besar? kita pertama kali itu yang terkenal tuh waktu itu pesta pelajar. Oke, Pesta pelajar kita ngundang pelajar bikin event ini, bikin acara ini di beberapa kota. Ada musik, ada fashion segala macam. Habis itu kita juga bikin fashion on the street. Waktu itu kita nutup jalan di depan Sate House Bandung. Oh, di Bandung. Fashion, Oh, di Bandung. fashion di situ. Gitu. Itu yang Hai ngadain yang gede-gede yang saya ingat itu. Terus apa lagi ya? Hai itu yang besar-besar pada saat itu apa ya? Event-eventnya ya? Ya itu paling gede ya itu tuh. Yang Aku udah Pesta pelajar kan sekarang jadi kayak pensi lah ya yang sekarang. kayak pensi ya, cikal bakal pensi Cikal bakal. katanya. Iya. Itu Mas foto semua itu? Foto, Dokumentasinya habis juga? Dibakar ya, itu? musinya habis sudah nggak ada. Oh Mas nggak nyimpen? Nggak nyimpen yang Ada kayak jelek-jelek, nggak cakep-cakep ya udah kayak Yang- gitu-gitu. Dokumentasi kan males yang kayak gitu-gitu gitu. Padahal di situ kan banyak ya orang-orang yang sekarang udah jadi gitu loh. Ini kan aduh sayang banget. Padahal itu mukanya pasti masih culun-culun. Iya, ya kan? itu benar. Yang ditakutin itu ya disalahgunakan gitu, makanya dibakar. Oh iya, kalau itu kan Mungkin. zero sum. Iya. Zero sum lah, udah nggak ada persiapan. Nggak usah deh. Nggak usah ada persiapan lah. Gitu. Cuman ngenes juga ya. Ngenes kita Dengan Ya, kalau mengingat dibakar. memori itu ya. Iya. Tapi untung lah saya masih punya mungkin 20% lah artis itu masih punya gitu. Walaupun cuma 1 atau 2 gitu. Yang saya sayangin ya itu tadi artis besar-besar banyak yang hilang gitu. Kayak Sting saya nggak punya lagi gitu. Tapi Sting kalau John liputan Bon di Jovi sini, dapat. Hah? liputan di sini. Liputan sini. Kayak banyak yang banyak. Tapi yang untung yang saya masih simpen tuh John Bon Jovi, Sepultura, Metallica. Kebetulan mereka itu artis yang paling banyak saya mau
saya foto. Kayak Metallica udah sampai 6 kali tuh pertemuan. Iya, iya. Ke John Bon Jovi 5 kali kayaknya, 4 atau 5 kali gitu. Coba kita bahas sedikit konser-konser yang Mas Daus dokumentasiin yang nggak usah jauh-jauh deh, sekarang Sepultura deh. Atau Metallica. Metallica identik dengan kerusuhan. Pada saat itu posisi Mas sebagai fotografer. Apa yang Mas lakukan pada saat itu? Nggak ada yang saya lakukan karena saya bareng mereka. Satu Ikut. bus. Jadi diamanin juga Oh ya? iya, mobilnya digoyang-goyang, saya satu bus ketawa-ketawa. Si anak bandnya juga udah terbiasa kan. Si apa? Gitaris Ki Kemet tuh videoin gitu. Saya di dalamnya. Mobil digoyang anak-anak di luar nggak tahu itu mobil artis kan. Ya gitu, ikut mereka jadi Nggak terlibat dalam nggak terlibat dalam kerusuhan gitu loh. Tapi ikut panik nggak waktu? Enggak panik. Kalau panik, liputan yang bikin saya paling panik yang takut mati itu adalah waktu Woodstock tahun 99. Apa sih itu? Oh iya. Nah, waktu itu kan banyak kan rusuh kan. Nah, rusuh itu yang paling rusuh. Sehari pertama aman. Hari kedua mulai rusuh. Pas sebelum Limp Bizkit main itu rusuh. Rusuh dalam artian orang udah ngamuk-ngamuk. Sampai FOH aja tuh mau dihancurin, udah dihancurin. Papan-papannya tuh udah dilepas-lepas. Nah, kebetulan saya itu memang hari pertama itu udah ditarik ke FOH. FOH itu padahal nggak boleh. Saya bukan wartawan untuk itu kan, fotografer bukan untuk di situ. Harusnya di bawah panggung. Untuk motret di bawah panggung juga nggak gampang. Ngantrinya bisa berjam-jam baru dapat. Tapi itu akhirnya foto panggung nggak penting. Yang penting ada foto panggung dari jauh kelihatan artisnya. Nah, saya dapat di FOH itu juga gara-gara dipanggil. Saya mau nyoba masuk ke kerumunan tapi bau ganja kan. Mereka tinggi-tinggi, belum apa namanya, itulah diving loh segala macam. Udah nenek panggung hari pertama. Nah begitu rusuh itu benar-benar mereka mau nyerang ke FOH. Nah saya baru sekali itu. Meredek. Waduh, ini gue kulit hitam sendiri nih, bisa orang asing sendiri nih, bisa dikebukin lewat bareng hilang. Oh, takut saya waktu itu. Itu doang pertama kali saya ngerasa Terus sampai takut. sekarang masih jadi pertanyaan ya kenapa rusuh tuh tahun Rusuh ya itu karena pertama Segala macam, mahal ya kan, minuman aja bisa berapa dolar gitu. Aqua doang. Tempatnya juga bikin panas karena mereka bikin di landasan pesawat terbang. Musim panas. Tuh hari pertama saya pakai sepatu boot itu udah ngelupuh. Hari ketiga jalannya udah susah. Udah tertati-tati, udah nggak sempat ke tempat kebakaran yang di panggung sana. Kan jarak panggung 1,7 kilo hampir tuh. Dari satu panggung utama jauh banget gitu. Hari pertama tuh udah ngelepuh kaki, hari kedua udah tertati-tati, hari ketiga jalannya udah semaput udah. Mas Daus sendirian di sana? Kalau fotografer sendirian, kalau reporter ada 2. Itu udah kepisah gitu? Gak bisa, pokoknya bodo amat deh. Lu nggak bisa nitip apa-apa, lu nggak bisa nitip. Nanti mau tetein ini, nggak bisa. Habis dari satu panggung ke panggung lain 1,7 aja jalannya udah berapa jam sendiri gitu loh, panasnya gitu loh. Jadi udah apa yang gua dapat ya, yang misalnya kita mau motret Metallica di sini Megadeth harus pilih salah satu. Mau ke sini Megadeth selesai, mau balik lagi Metallica selesai, saking jauhnya gitu, jarak satu panggung utama gitu. Dan itu berkemah di situ atau Enggak, gimana? kalau kita kan dapat ID undangan, kita dapat buka waktu di tahun 99 kita buka motel. Tahun kita buka motel. Kalau tahun 94 kita dapat undangan, jadi dapat hotel. Walaupun dapat hotel, tapi kita berangkat dari hotel tuh jam 7 pagi. Padahal bandnya baru mulai jam 10, 11 kan. Jam 7 pagi kita udah jalan macet kan. Pulangnya jam 3 subuh. 3 subuh sampai hotel lagi jam 5:30. Saya cuma minum air susu hangat, tek, nggak sempat mandi udah nunggu bus lagi. Babi ke sana. Babi banget gitu loh. Itu liputan paling melelahkan selama 3 malam. Itu Woodstock 94, 99. 94 salah pakai sepatu, 99 salah pakai sepatu. Kenapa? Maksudnya pakai sepatu? 94 itu kan pakai sepatu Keds. Ternyata bikinnya kan di tempatnya di kebun-kebun atau di lumpur-lumpur. Hujan. Wah salah gua. 99 berangkat lagi pakai sepatu boot. Becek. Nggak tahu mak, bikinnya di aspal. Waduh, udah ngelepuh. Untuk pas pulang dari malam itu terakhir acara pulang, berhenti dong di tempat peristirahatan di tempat kayak toko-tokoan gitu.
ada sepatu Adidas sepasang gitu. Mungkin Tuhan yang kirim, udah pakai sepatu itu, pas lagi udah pakai sepatu itu. Sepatu yang tadi digantung, udah kaki udah wow melepuhnya gila-gilaan. Gitu. Sepatunya pas banget, heran juga. Gitu. Itu kan kayak Woodstock itu kan festival 3 hari ya. Kalau misalnya kita lihat festival gitu, pernah gak sih misalnya tuh tas isi film lu ketinggalan atau apa gitu? Tinggalan nggak pernah, tapi memang yang dibawa tuh gila waktu itu. Saya tuh satu tas isi itu Hasselblad, FM3, F4. Hasselblad. Segede bagong itu, Sudah Bang. bagong, lensa 500. Hasselblad buat apa Mas di situ, Mas? Ya, Terbuka begitu, Mas? ya nggak tahu, kirain bisa bagus fotonya kan. Pokoknya bawa aja dulu, ternyata segini loh berapa kilo belum lensa. Berat banget itu. Belum film tuh ngabisin kan 35-an roll kalau nggak salah selama 3 hari gitu. Itu bawa dari kantor. Dari kantor. Terus ini ya. Pokoknya apa ada yang di kantor, gue bawa bawa semua aja. anak-anak gue tinggalin lensa antar Standar-standar aja yang kecil-kecil. aja udah. Kayak film-film gitu tuh kan bawanya rollan nih ya. Kalau ke airport di negara mana gitu, diperiksa ditanyain nggak nih mau ngapain Enggak gitu? ditanya, nggak pernah ditanya. Nggak pernah. Zaman itu paling kadang-kadang dipisahin aja pas scan apa. Oke. Kadang-kadang nggak ngerusak juga film kayaknya kalau di apa X-ray gitu nggak ngerusak. Aman-aman aja. 3 hari loh festival. 3 hari dan pulangnya selalu pagi terus. Cuma sejam 2 jam di hotel atau di udah berangkat lagi. Kalau nggak ketinggalan, macet kan mereka tuh hampir 200.000 orang ya. Yang datang yang pulang tuh sama loh. Bingung karena mereka kan fanatismenya beda-beda gitu. Kalau gue suka Metallica, gue nontonnya Metallica. Abis itu si ini mau main, gue udah balik gitu loh. Jadi gini terus jalan macetnya gila-gilaan. Yang bikin berat mungkin juga jet lag gitu ya. Jet lag udah nggak kepikiran. Udah nggak kepikiran kalau jet lag. Kebetulan dia main malam kan, berarti artian kan siang kita aman gitu loh. Kalau jet lag nggak. Tapi nggak deadline kan itu? Nggak deadline. Jadi tinggal begitu pulang begitu bawa. Pulang bawa hasil, cetak, ketek gitu. Yang deadline ya, yang kan kita liputan itu bisa bikin untuk 3 sampai 4 terbitan kan. Iya. Oke, itu tadi kan luar Mas. Kalau musisi-musisi atau konser lokal pernah nggak liput? Pernah, tapi nggak kolosal ya, sering-sering Ya besar, biasa. konser besar lah untuk ukuran kita ya pastinya. Ukuran Ya. kita ya waktu zaman tahun itu paling slang. Gitu. Oh sempat juga. Slang sempat. Terus Gong 2000. Oh sempat ya. Iwan Fals atau kata Iwan Tata? Fals. Kata Tata Kos? Kan Tata saya official waktu itu. Yang di Senayan sama yang yang GBK sama yang di Senayan itu sama. Gitu. Pertama kali motret Iwan Fals juga waktu itu di mana ya? Surabaya tahun berapa tuh? Itu pertama kali motret Iwan Fals juga, motretnya dari atas panggung, enak waktu itu. Karena saya ngerasa sebagai fotografer juga harus tampil gitu. Jadi untuk tampil itu naik atas panggung lah, biar dilihat orang, asik aja jadi fotografer gitu. Dan saya ngerasa di atas panggung saya juga artis gitu loh, ngerasa. Lagian waktu tahun itu kan nggak jelek. Ada di bawah dipotret juga. Pokoknya saya bilang ke teman-teman juga kalau lo jadi fotografer lo juga harus jadi sesuatu gitu. Misalnya motret artis gitu ya. Motret artis jangan lama-lama. Motretnya nih artis nih. Lu di sini. Motret aja dari belakang lu dapat berapa banyak foto. Ya kan? Tinggal pilih. Tinggal pilih. Jadi kadang-kadang artisnya suka bingung. Udah, tapi hasilnya banyak gitu loh. Gitu. Kayak John Bon Jovi. Motret dia di atas waktu itu di helipad. Motret coba tangan gini selesai. Udah. Hasilnya begitu dikasih foto yang sama, gaya yang sama ada di majalah Rolling Stone Amerika. Berapa bulan kemudian. Ya. Padahal waktu gue minta dia foto, coba tangannya diginiin. Tuh horny dibilang. Ngapain? Tapi dia mau juga. Nggak lama kemudian dengan baju putih dia difoto juga dengan gaya kayak gini. Berarti ya nggak kalah kita sebenarnya. Termasuk kayak pokoknya itulah banyak yang membanggakan lah gitu loh. Kayak si Green Day juga motret di hotel waktu itu di Osaka. Gua kan bawa lakban. Gua lilit pakai selimut. Kemudian mereka juga bikin foto yang sama. Dengan lilit-lilit dengan selimut juga gitu. Dengan bungkusan. Berarti ya nggak kalah lah kita fotografer. Nggak boleh kalah lah. Nggak boleh kalah. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Ya kalahnya nggak bisa bahasa Inggris aja. Ya itu kelemahan kita. Itu kelemahan kita itu. Yang masih baik, masih berhubungan tuh cuma sama
Sepultura tuh sama Sama basisnya? Atau Gitaris. Bukan Kirk Hammett dong. bukan. Ayo siapa namanya? Kok jadi lupa sih? Ayo. Ayo, kamu kalau nggak bisa keterlaluan. Kamu kalau nggak tahu keterlaluan. Bukan Kirk Hammett, emang Kirk Hammett yang Ya, nanti kita jadi PR di akhir. Ya, jadi PR di akhir. Itu saya sama dia sampai sekarang. Andreas. Udah di ujung lidah. Andreas Kisser. Kemarin ketemu lagi kan dia di Jogja Rock Festival. Oke. Kita bikin namanya High Recall. James Hetfield. James Hetfield siapa? Metallica penyanyi. Ini Andreas Kisser namanya. Oh iya. Tuh salah dia. Salah, kosong. Ya udah itu saya sama dia Salah, ngajak ya. makan sekarang. Tinggal telepon ngajak makan segala macam. Ya enak di era non digital. Era digital sekarang ya bisa berhubungan sama dia lagi. Gitu. Gitu. Gimana sih nanya yang pertanyaan blow on deh. Apa sih yang membuat berbeda selebriti lokal sama luar, Mas, kalau untuk foto-foto? Sama Sama. mereka juga sama aja kalau mau difoto ya itu tadi kadang-kadang fotografer punya karisma ya. Ya. Punya karisma kadang-kadang kita suruh apa aja dia mau gitu. Itu alhamdulillah nggak tahu saya dapat karisma apa enggak gitu loh. Karena saya itu tadi saya bilang bikin mereka terimpress sama apa yang kita lakukan. Jangan apalagi jangan pastiin aja, atau kalau susah sebelum berangkat tentuin lu mau motretnya dari angle mana aja, berapa foto sih yang lu butuhin gitu loh, ya kan, setengah badan separuh muka gini-gini siluet kayak segala macam itu cuma bisa dilakukan 2-3 menit cukup kok gitu loh. Selesai, dia juga seneng tiap hari dia difoto males juga gitu loh. Dengan kondisi kayak gitu, oh seneng banget. Kayak saya motret siapa, Alanis Morissette sebentar, saya motret siapa namanya, saksofon itu siapa namanya, Kenny G itu sebentar, saking sebentarnya pernah juga ngeliput dia nggak boleh foto, bukan sebentar lagi tuh nggak boleh foto. Nggak boleh foto itu. Udah datang jauh-jauh ke Australia bawa peralatan, siapin lampu, nggak mau difoto. Brian Adams juga gitu, udah ada siapin itu di Hong Kong, udah siapin lampu segala macam, nggak mau difoto. Itu paling cepet itu motretnya, nggak sempat motret malah. Kalau Kenny G benar-benar sempat motret tapi cuma 3 kali jepretan, jepret selesai, cukup dia bilang. Udah. Emang dia nggak perlu banyak-banyak dan kita juga nggak perlu banyak-banyak. Betul. Apa gitu kan? Ya kalau halamannya kurang, fotonya aja digedein. 1 halaman gitu kan, setengah halaman 2 foto udah. Ya gitu aja gitu. Buat dia juga. Ya itu impressnya sama kita kayak gitu. Kita harus bikin kayak gitu. Waktu pertama kali ketemu John Bon Jovi juga gitu. Motret sebentar, udah selesai bukan apa-apa gara-gara dia pegang rokok. Dia pegang rokok, hai kan nggak boleh majalah remaja. Iya. Dulu nggak, udah selesai. Belum, sebelum selesai rokoknya bisa ditaruhin. Enggak, dia nggak mau. Udah selesai. Manajernya datang. Kenapa udah selesai motret? Udah belum sebenarnya. Kalau mau motret lagi di atas tapi nggak pakai rokok ya. Bener, motret di atas helipad, keren fotonya. Itu yang dia ikut-ikutan. Mas Daus kalau sebagai fotografer kan momen-momen seperti itu kan maksudnya harus tergantung sama artis ya, kayak misalnya kalau press conference atau apa kan di dalam ruangan atau apa. Secara kalau untuk kreasi ya kayak Mas tadi cerita mengenai Bon Jovi yang gimana gayanya gitu, itu Mas lebih senang yang outdoor apa indoor kalau itu? Saya lebih senang outdoor. Ya. Outdoor lebih cepat kalau nggak soal setting. Ya, Tapi biasanya di press conference saya lihat dia datang dari mana. Oh, datang dari pintu itu. Biasanya saya cegat di situ. Kalaupun pakai lampu, saya udah siapin lampu. Saya langsung minta dia waktu sebentar, karena ada jatah motor kan. Minta. Saya nggak mau sama teman-teman yang depan kadang-kadang. Kayak siapa nih gitaris itu tuh siapa, Mr. Big itu press con di apa? Press con di apa namanya, di Hard Rock waktu itu Sarina. Habis press conference, oke, sekarang jatah foto. Begitu habis jatah foto, saya minta dia, kita bisa nggak ke sana sebentar, keluar bentar. Motet di luar di depan Sarina, di samping situ ada tangki langit lagi segala. Motet sebentar aja, cepet. Sebelum dia selesai mikir, udah selesai motornya. Padahal angle-nya cuma atas, jajar, bawah, kiri, kanan. Itu kan hitungannya cuma semenit juga nggak nyampe gitu loh. Udah selesai. Oh seneng banget. Abis itu kasih foto ke dia, seneng banget gitu.
sesuatu yang baru gitu buat dia. Berarti dulu waktu kalau kerja dalam satu penugasan gitu kan pasti ada reporter juga kan. Yang duluan diperbolehkan ketemu si artis, fotografer atau reporter? Berdua, biasanya berdua. Terus sambil duduk dia diwawancara, saya sambil ngelirik nih di mana nih jarak terdekat untuk difoto nih. Lokasi. Pintu bisa buka nggak? Kalau bisa buka, dia berarti bisa motret di outdoor. Atau kalau nggak, saya setting lampu. Oh, kalau nggak pakai lampu, oh dia nanti saya minta motretnya di sebelah sini aja karena backgroundnya kosong atau gitu. Itu aja. Jadi mengamati situasi aja di mana. Jadi begitu kelar wawancara, motretnya selesai cepat gitu. Itu aja. Menyenangkan banget ya. Seneng banget gitu loh. Iya, enak banget sebulan bisa 3-4 kali keluar negeri. Oh, masa itu mewah banget tuh. Itu mewah, era-era itu. Negeri lu. Iya, era itu mewah sekali. Hanya Mas, Ya, itu dari mulai freelance sampai akhir kerjaan. setelahnya masih otomatis. Udah enggak. Tapi otomatis masih tetap juga ambil kalau memang nggak perlu itu, tapi udah mulai mikir, oh gue pakai asas 100 otomatis 2,8 atau speednya gue setelin aja 125 deh biar nggak usah pusing, tetap otomatis sih sebenarnya prinsip. Waktu dulu otomatiknya bener-bener otomatis nggak tahu, kenapa goyang ya karena lu pakai speed lambat, kenapa gelap ya, karena diafragma lu sama asal lu nggak cocok gitu. Nah sekarang udah mulai berpikir, udah mulai mikir, gue mau balapan speednya atau gue mau tes show speednya biar matiin gerak 250 asam 400 lighting kayak gini 2,8 udah selesai. Itu otomatis juga sih sebenarnya gitu. Tapi jurus itu masih atas bawah kiri masih kayak motret panggung itu udah harus mikir. Sekarang ya, dulu kan kita motret di depan panggung cuma berapa orang, sekarang kan puluhan orang, udah nggak banyak bisa gerak, udah harus mikir nanti kalau manggung itu frontman-nya si A di sini pasti. Second man-nya siapa? Gitarisnya. Si gitarisnya biasanya sebelah kiri apa sebelah kanan. Nah begitu masuk udah mikir, gue berdiri sini nih sebelah kanan. Jadi dia kan yang penting dia berdua nih gitu. Lagu pertama vokalis terus. Kedua baru front yang lain-lain. Kalau bisa si ini nyamperin ke second man-nya asik nih. Kalau nggak dapat ya sendiri-sendiri udah dapat, drummer dapat. Lagu ketiga kita mau seluruh panggung, penonton segala macam. Kalau masih ada waktu ya nasib-nasiban balik lagi ke frontman. Kalau dia ada interaksi sama gitaris sama siapa kan enak gitu. Jadi variatif. Berarti kalau untuk di panggung gitu hanya di satu spot aja Mas Daus. Nah, saya usahain satu spot. Zaman dulu bisa lari-lari kemana artisnya pergi kita ikutin bisa gitu loh. Sekarang jaraknya pendek, wartawannya banyak, wartawan fotonya banyak, jadi mau itu repot gitu loh, keganggu kan mereka. Jadi jalannya juga kesendat-sendat, udahlah tentuin dulu, frontman-nya di sini, second man-nya sebelah kiri frontman, udah dipasang di tengah-tengah, jangan di bawah frontman gitu lah. Gitu aja, mikirnya cuma gitu aja sekarang gitu loh. Oke, kita masih bicara high nih Mas. Saya pengen tahu deh. Press card high ID card. ID card high itu seberapa sakti pada saat Mas menjalankan tugas dibandingkan kan banyak nih media-media lain lokal lah, kita bicara lokal ya. Ya syukur-syukur Mas juga bisa cerita yang di luar itu. Seberapa sakti sih high membawa ID cardnya high itu? Kalau di lokal, ID card saya udah nggak perlu lagi. Mukanya udah muka ID card. Masa? Iya. Dus. Sini. Udah nggak pakai ID card. Oke. Udah kadang-kadang nggak bawa ID card ya, udah kenal teman-teman sendiri kok gitu. Kita liputannya udah lama gitu. Tapi kan panitanya kan ada juga bagian keamanan dan sebagainya. Iya keamanan juga ya dia juga gitu ya kan. Udah hafal. Jadi mukanya udah muka ID gitu. Masuk. Dan biasanya resmi pasti punya ID kita sebenarnya. Walaupun kebalik-balik ketutup pun pakai jaket ketutup kayak taruh di tas udah muka ID, udah tahu memang kerjaan dia nih dapat ID kok dia gitu loh gitu. Berarti Mas Daus ini dong koleksi kayak entrance pass-nya sempat bukan koleksi yang ada kumpul. Dulu saya tuh di sini biasanya tahun 90 itu ada gantungan ID card kumpul di sini atau ID card dulu belum
Lu musim ID card itu sistem gantung. Iya. Nah itu di luar negeri udah pakai itu, saya dapat tuh ID card, kumpul. Kalau nggak sistem taruh kunci di sini, ID card di sini, itu banyak dulu, banyak saya. Tapi nggak pernah Di luar juga ada kesaktian juga ID card-nya Hai. Oh enggak, kan ID card mereka. Karena mereka ID card mereka tuh nanti ID card yang dikasih ditempel lagi dengan kayak ID card yang bisa dikletak gitu. Untuk pemotretan hari itu aja. Sip. Gue mau tarik sekarang nih, setelah selesai nih masa-masa di Hai nih kan sekarang. Apa masih memikirkan foto juga? Foto sesekali sih, biasanya cover kaset, foto keluarga pernah gitu-gitu. Ya terus lebih banyak kemarin kita saya ikut sebagai asesor untuk fotografi. Jadi mengakses calon-calon fotografer untuk mendapat sertifikasi fotografi gitu-gitu. Kayak gitu. Kalau nggak jadi pembicara gitu. Nah, kan itu berarti kita bicara generasi sekarang nih, Mas Daus ya. Apa perbedaannya sekarang? Mungkin lapangannya sama, cuman pendekatan, teknologi dan sebagainya udah berubah. Masih berlaku nggak yang Mas lakukan trik-trik zaman dulu tuh kemungkinan menurut Mas ya gitu, untuk zaman sekarang dengan adanya digital dan sebagainya, nggak ada lagi tas yang berat bawa sekian banyak gitu. Gimana menurut Mas? Iya pasti beda banget. Mereka sekarang udah jauh lebih bisa panjang umurnya. Ya, kan, lebih santai gitu loh, lebih santai, motret peralatan juga nggak perlu gede-gede banget gitu loh, nggak beda sama zaman dulu gitu kan. Terus dan lebih cepat kerjanya gitu Pasti, sekarang itu kan. pasti. Pada itu saat itu maksudnya panjang umur jadi nggak capek. nggak stres, nggak capek. Dulu kan pulang kerja harus ke cuci cetak, apalagi datanya masih besok. Habis motret pulang kerja masih nyetak dulu foto di studio foto kan, di Melawai gitu kan. Nah kalau mereka kan udah enggak, santai, kayak ngolah di handphone juga, pakai handphone juga bisa gitu. Udah sistemnya sekarang, apalagi sekarang ya memang mereka pasarnya di masing-masing jadi kecil. Misalnya anak band itu udah punya official photographer sendiri. Betul. Ya kan? Selalu bawa mereka. Udah selalu ada. Zaman dulu saya foya-foya motret cover kaset buat Aquarius, motret cover kaset buat Musika, Sony yang dipakai aja gitu loh. Iya, motretannya jebret Iwan Fals segala macam, beda label nggak ada masalah. Sekarang mereka udah bawa sendiri. Jadi udah beda banget gitu. Udah nggak laku lagi fotografer zaman dulu yang di hire gitu spesial. Tapi gitu. kan kepuasannya kan berbeda Mas. Dari kayak Mas cerita foto sting, foto sebagai ini ditempelkan ya, si anak nih dapat juga nih foto. Kan kepuasan beda. Beda banget kan. Maksudnya usahanya mendapatkan foto satu, kedua juga jarangnya foto sting zaman dulu. Berapa orang sih yang bisa foto sting zaman dulu loh. Iya. Misalnya gitu, misalnya kita bicara sting, mungkin artis-artis sekarang juga berapa. Tapi kan sekarang satu artis tuh fotonya udah bermacam-macam, bertebaran di mana-mana. Maksud saya itu kepuasan pasti beda kan. Beda. Gitu loh. Terasa nggak Mas nih ngeliat foto zaman sekarang nih satu artis gitu ya. Nah, tapi foto sekarang saya ngeliat jauh lebih Canggih. variatif. Variatif pasti. Variatif bagus. pasti. Zaman dulu saya cuman ngejar satu. Ya, zaman dulu lightingnya kan nggak secanggih sekarang gitu kan. Lighting masih gede-gede bagus gitu. Lightingnya kalau nggak merah, kuning, ada beberapa lah main-main sinar-sinar. Tapi sekarang kan macam-macam. Mereka udah tahu 3 lagu pertama kita harus kasih lighting kayak gini-gini. Sehingga fotonya juga nanti orang-orang ini motret bagus. Zaman dulu nggak peduli. Pokoknya motret 3 lagu pertama udah lightingnya gini-gini. Begitu lagu-lagu berikutnya ternyata mereka mainin lighting loh. Ada lighting gini-gini. Kita nggak dapat. Kenapa sih mas kalau fotografi itu fotografer ya, kalau di konser-konser dulu cuman boleh motret di 3 lagu pertama, kenapa sih? Takutnya ganggu artisnya. Tapi nggak hanya 3 lagu pertama, kadang-kadang 1 lagu pertama, 3 lagu pertama, atau 3 lagu terakhir. Itu yang paling ngeri itu. Waktu dulu saya pernah liputan 3 lagu terakhir, saya bilang di luar negeri lagi, aduh ini dapat nggak nih fotonya? Mungkin nggak. Saya ditinggalin di belakang panggung sendirian, terus nunggu sampai musiknya mau habis. Aduh dapat nggak? Akhirnya pelan-pelan nyolong, yang penting ada foto dia dari belakang, nyolong cepret. Jadi apa nggak tahu, bodo amat. Itu kan bener pasti udah keringetan itu ya mas. Nah justru mereka kayak yang Bung Sikrock itu maunya kadang-kadang yang 3 lagu terakhir tuh. Kayak Mr. Big waktu itu 3 lagu terakhir. Tapi rock sekarang juga 1 lagu pertama juga udah keringetan. Gitu. Udah basah-basahan. Gitu. Membasahi diri. Oke, sekarang lingkungannya Mas Daus. Era-era Mas Daus, zaman
masih belum pakai obat. Jangan belum pakai obat. Siapa tuh generasi zaman itu yang besar dan tumbuh bersama Mas sebagai seorang fotografer di media, terserah lah sama media gitu maksudnya. Entah yang satu bidang liputan Mas atau apa gitu. Ada nggak teman-teman sekarang yang masih ada, masih eksis? Masih banyak, masih kayak Pinky Mirror masih ada, terus Abror, Tuta, masih banyak. Masih banyak. Tapi mereka udah nggak di media. Udah nggak media. Udah di media rata-rata udah freelance semua kan. Sama kayak saya. Saya 2014 udah pensiun, hitungan pensiun. Masih sering ngumpul tapi. Ini besok Sabtu ngumpul nih rencana anak-anak, tapi khusus anak-anak yang sering nongkrong di Rapiko. Komunitas Rapiko. Komunitas Rapiko tahun 1990 itu gedenya di Rapiko Melawai segala macam. Itu Sabtu besok kita rencana mau ngumpul gitu di rumah gitu. Itu aja ngumpul-ngumpul gitu. Seru. Itu tuh generasinya Mas Daus yang sekarang itu mereka pada akhirnya pindah ke digital atau gimana? Pindah digital. Mau nggak mau pindah digital. Mau nggak mau karena udah tadinya awalnya kan kita nggak percaya sama digital. Digital bisa nggak warnanya sebagus ini, pada ternyata ya digital ya bagus gitu. Iya. Berjalannya waktu memang bagus. Makin maju ya. Cuman bedanya kalau kita pakai film lama itu mau nyetak lagi udah nggak bisa lagi kayak yang sebagus karena udah nggak ada mesin cetak untuk Iya. itu harus di scan dulu. Betul. Tapi ya nggak perlu juga yang lama-lama sih, foto lama mau bikin warna lama masih bisa sih sebenarnya di Photoshop gitu. Oke, Mas ini kan generasi retro nih, Mas minum dulu monggo silakan. Apa terus aja ngomong. Kita bicara koleksinya Mas Daus nih. Koleksi foto yang Mas Daus masih simpen dan sebagainya. Sering nggak Mas kalau misalnya ngeliat yang sekarang masih eksis, gue punya foto lo nih. Tampang lo zaman gue masih fotografer kayak begini, kayak tadi lah, Alvin lagi, balik lagi ke Alvin gitu lah. Atau ada orang yang mencari foto ke Mas, misalnya gitu loh, gue perlu foto di zaman dulu ini gini, ngubernya ke Mas gitu, ada nggak? Ada. Yang terakhir itu kayak filmnya siapa itu namanya? Glenn Fredly, mereka minta foto. Punya foto ini Glenn lagi ini nggak? Oh nih saya kasih tag. Kasih mereka pakai gitu, mereka bayar gitu loh. Bayar juga saya nggak kasih tarif, mereka yang kasih tarif. Gitu. Tapi jeans kebeli lah ya. Jeans mahal sih enggak, Levi's bisa lah. Levi's masih bisa. Tapi Levi's masih nambah dikit. Iya. Ya karena kan kalau kayak film-film kayak gitu, film-film artis lama kan orang pasti lari ke profil-profilnya Mas kan, karena punya kayak Nika Ardila itu masih dia punya dokumentasi ini kan cuma Mas dan teman-teman gitu. Punya nggak foto Nika Ardila lagi? Ada, cuman berapa biji doang saya bilang. Gitu. Ada aja yang itu. Makanya pengen bikin buku juga nih. Asik ayo dong Mas bikin loh. Pengen buku tapi masalah ini izinnya takutnya kan. Izin apa? Ya misalnya artis kan itu kan Oh iya. labelnya masalah enggak. Tapi ada beberapa orang bilang enggak bikin aja nggak apa-apa. Ya kalau labelnya nggak masalah, majalahnya masalah enggak gitu. Itu jadi PR buat retrois yang punya pengetahuan. Tulis di komen Mas pengen bikin buku nih, cuman masih bingung masalah izin. Nah itu coba kalau punya pengetahuan silakan komen. Soalnya kalau zaman sekarang semuanya pakai apa? Iya, copyright. Courtesy of ini. Iya, waktu itu kan kerja di Hai, masih milik Hai fotonya gitu. Kalau Hai nggak punya lagi padahal gitu. Mas ini nggak sih tertarik nggak sih sama kayak image bank gitu, foto-foto apa? Iya. Oh iya. Foto-shutter. Tertarik sih, pengen kayak gitu sih, foto bank segala macam. Shutter itu pengen, tapi nggak tahu ya. Udah males ngurusnya Mas ya. Di rumah masih banyak nih klise-klise. Udah dibeliin hadiah ulang tahun itu scan. Dibeliin scan mahal gitu. Tapi males gitu loh. Pengen cari orang yang scanin dong. Pengen cari nanti tusirin dong, rapiin dong, photoshopin. Terus mau sempat beli kamera untuk mau hunting, beli kamera nggak hunting juga. Jalannya males gitu loh. Itu orang masa lalu banget gitu loh. Males ngotak-ngatik film gitu, foto gitu loh. Tapi kayaknya itu menjadi salah satu sumber pendapatan Mestinya bisa itu. Misalnya saya bikin sewa tempat lah,
di Santa bikin satu foto tempat di situ kan. Betul. Foto-foto lama, foto-foto Woodstock, foto si ini si A si itu dibikin dicetak segitu segala macam atau dipromosiin nanti di internet atau di manapun. Itu mungkin bisa sebenarnya, ada aja sih. Sehari laku ya namanya rezeki kan. Betul. Sehari laku satu celana kan lumayan. Sebulan 30 celana gitu. Lagi-lagi malas ngurusnya Mas ya. Nah, Lagi-lagi malas saya ngurusnya. maunya orang lain Orang lain yang Saya kerjain, bilang betul. mau suruh orang lain, masalahnya nggak ada dana gitu loh. Jadi saya harus cari investor gitu loh. Gitu. Kalau ada investor silakan mau bikin kaos gambar Woodstock segala macam. Saya pernah bikin sendiri Woodstock waktu itu. Bikin cuma 2 lusin. Begitu udah balik modal, pengen jadi orang kaya nggak bisa, sisanya kasih orang, kasih orang ini buat lu gitu. Yang penting udah balik modal, cuman gitu doang kepuasannya gitu. Padahal itu menurut orang-orang tuh, aduh itu investasi banget sih. Ada si ini, lu masih punya foto ini, kayak foto Metallica tanda tangannya masih ada, Sting masih ada tanda tangannya, segala berharga macam. semua itu, Pas saya bongkar berharga masih semua. banyak gitu loh. Saya Kick masih ada tanda tangan segala macam, masih banyak. Saigon Kick. Terus Scorpion masih ada tanda tangannya. Itu saya nggak dimanfaatin. Kalau saya sewa aja di sana ya. Iya. Terus ada temen yang jago mainin media sosialnya, jalan itu sih pasti ada aja penggemar musik masa lalu. Kalau sekarang kan kalau kita itu legend itu kan yang dilihat waktu dia muda kan. Betul. Rata-rata kan, wah mati muda malah jadi legend. Kalau udah tua walaupun legend tapi orang masih susah nerimanya. Mick Jagger apa kurang legend tuh? Betul. Begitu lihat foto tuanya kan udah males gitu loh, ya kan? Akhirnya pakai foto-foto lamanya Udah gitu. kayak artifak soalnya. Udah orang kebayangnya udah, aduh anak sekarang apalagi gitu. Betul. Ya kan? Nggak kebayang gitu loh. Dulunya ganteng banget gitu. Coba waktu muda semua jadi semua gitu loh. Jadi nanti di tokonya Mas Daus fotonya Mas Daus muda yang dipajang. Nah, Nggak boleh foto sekarang. Sama ada ini dupa gitu. Ya itu. Kalau Kita sama juga- alumni Hai masih suka nonton? Masih suka ngumpul. Alumni generasi Mas ya. kalau Mas ngumpul Bendo nggak. udah nggak ada kan. Ya. Ngumpul sih nggak pernah. Nggak pernah, tapi masih kontak Mas. Paling kontennya di FB ngeledek dikit gitu. Tapi udah enggak sih. Karena saya itu di HI itu ngalamin beberapa generasi Betul, angkatan betul, gitu kan. betul. Saya aja yang agak bawel lama di situ gitu. Ada beberapa sih yang lama sampai pensiun kayak Iwan HI itu sama tuh. Dia lebih masuk lebih duluan tapi pensiun juga bareng gitu. Itu aja yang beberapa orang doang. Masih ada orang bilang. Oh kalau yang sekarang muda-muda semua ya? Banyak kan muda-muda. Mau udah. Air cukup silakan. Aku Mas Daus gini ngalamin masa media cetak waktu dengar bahwa Hai akhirnya tutup, itu gimana sih perasaan Mas? Oh nggak ada perasaan apa-apa. Maksudnya udah Saya mengharapkan ada melankoli. nggak ada. Karena itu tadi memang waktu kerja itu kerja di sebuah industri gitu loh. Saya sebenarnya tiap hari motret sehingga passionnya udah nggak ada. Harus motret gitu. Jadi harus motret bagus juga pengulangan gitu. Mukanya aja yang beda. Bedanya beda, tapi Latar belakangnya aja pekerjaannya beda. sama, itu. Kemudian itu juga gitu loh. Aduh besok motret lagi. Aduh besok motret anak SMA. Udah nggak ada itu. Jadi Hai tutup saya udah ngerasa memang cepat atau lambat tutup gitu loh. Kalau nggak mau tutup banyak sebenarnya, bukan banyak yang harus dicoba-coba waktu itu. Saya bilang kenapa nggak dibikin gratis Hai itu gitu loh, ya kan? Hai dibikin gratis, pendapatannya dari iklan. Iklannya juga nggak harus iklan yang Honda gitu atau apa gitu. Hai bisa nyamperin toko-toko satu persatu, berapa sih nyetaknya? 3.000 eksemplar, 4.000 eksemplar. Ambil sekian eksemplar, kita bikin, kita samperin tukang barbershop, tukang apa, lu mau nggak gue bikinin ini satu halaman, setengah halaman 1 juta atau 750 juta. Dihitunglah biayanya berapa itu. Jadi buat gue itu yang gratis gitu salah satunya. Terus kenapa Hai itu selalu mati, nggak ada penulis baru. Gue udah bilang misalnya dosanya salah satunya kita nggak buka lagi namanya puisi, rubrik puisi.
Karena Ya, gue ya, sering ya. diketawain setiap rapat tahunan itu yang gue perjuangkan, tapi diketawain sampai sekarang. Ini juga ntar lagi diketawain kalau anak-anak Hai nonton. Ya itu lagi diomongin. Ya ini kesempatan gue bersuara gitu loh lagi di tempat umum. Gue bilang Hai, kenapa nggak ada penulis lagi ya? Karena Hai cuman satu arah, kita cuman ngasih aja gitu. Iya. Tapi pembaca tuh nulis sesuatu di puisi itu cuma satu kata aja itu kalau ada di Hai itu udah artefak gitu loh. Udah kayak apa? Iya. Apa namanya? Monumen gitu Monumen, loh. betul. Ya kan? Lu bisa nulis deh di mana-mana di Facebook segala macam atau lu punya ini sendiri ribuan orang bisa nulis kayak gitu. Tapi cuma satu orang yang majalah Hai-nya ada gitu loh. Betul. Lu bisa cropping, lu bisa bikin bingkai. Gue pernah di majalah, itu suatu pencapaian. Beda kalau lu mau bikin di Facebook atau media sosial sendiri gitu. Iya, soalnya Bersaing lah di sana terserah gitu. majalah-majalah selalu ada tuh. Iya. Halaman puisi. Nah, pasti ada. kayak gitu kayak almarhum AGS Dipayana nulis puisi awalnya di Hai. Kayak nulis nggak tahu artinya apa, kita juga nggak tahu. Dia yang tahu kan. Iya. Puisi kan punya makna ganda Betul, gitu. Gua betul. nulis ini pisau, itu bukan pisaumu, udah jadi puisi gitu loh, ya kan? Udah dia nulis gitu, wah masuk majalah lain, nambah lagi ilmunya. Wah akhirnya jadi penulis, akhirnya jadi penulis naskah drama, cerpen segala macam, banyak yang dari hal-hal kayak gitu loh. Dia dibangun dari hal sepele, bikin puisi semua orang bisa kok. Betul. Bukan masalah aduh udah ketinggalan zaman, enggak, kasih kesempatan aja bahwa itu bisa jadi sebuah fenomena di dalam kalau gue bisa nulis masuk di majalah, gue punya nih bukti Betul, nih, bukti sertifikat fisik. fisiknya nih, gitu loh. Gue bisa aja capture dari apa tulisan gue yang ditulis di media sosial bisa. Tapi ini ada nih tanggal terbit gini. Iya. Rasanya Beda itu encourage kita untuk membuat sesuatu yang lebih lagi. Lama-lama masa puisi mulu, gue coba nulis cerpen lama-lama nulis novel lah. Itu yang nggak keluar gitu loh. Itu salah satu keistimewaan media cetak zaman dulu Iya, kan. iya, Kalau iya. kita even kita cuma ngirim surat pembaca aja Wah. udah masuk di situ kayaknya. udah sesuatu banget gitu kan, pencapaian gitu ya kan. Karena pasti dibaca sama ribuan orang lah, Iya. kayak majalah. Dan ada bukti fisik seperti yang Mas Daus tadi bilang. Ini gue bisa kasih lihat nih, gue pernah nulis gitu. Iya loh. benar betul. Itu sih. Terus ada ini aja deh, untuk generasi sekarang ada pesan nggak buat yang fotografer? Kalau fotografer sih zaman sekarang jauh dipermudah ya. Dipermudah untuk bagaimana bikin foto bagus juga gampang banget buat mereka. Satu-satunya jangan pernah puas. Kalau mau bikin foto bagus jangan bingung. Referensi, lihat referensi. Gue mau motret A, motret B, yang foto bagus tuh kayak gimana? Jangan bilang foto bagus menurut gue. Lihat dulu foto bagus menurut orang-orang ini tuh kayak gimana sih gitu. Itu aja. Jadi referensi aja sekarang udah paling gampang. Zaman dulu saya nggak punya referensi, cuman lihat dari kotak-kotak foto. Oh orang main ski gini-gini, speed sekian. Oh foto bagus kayak gini-gini. Cuman referensi juga baliknya. Apalagi sekarang referensi ada, tutorialnya juga ada, ya kan, sistem semuanya ada gitu, prosesnya juga ada, udah enak banget sekarang. Jadi ya itu, abis itu tinggal attitude, ya kan, attitude itu paling penting. Itu dia. Generasi sekarang Itu dia. sering kehilangan masalah attitude. Itu Itu kadang-kadang jalan main selonong boy, Iya. macam. Selonong boy, Itu retronya kelihatan banget retronya Selonong Boy. Selonong Iya. boy. Hal-hal yang sepele-sepele kayak Setuju saya setuju. gitu. Ya attitude aja itu yang paling penting. Habis itu serahin nama nasib gitu lah. Iya kan? Serahin nama nasib. Serahin sama nasib. Gue jadi serahin, oke. Kalau nggak ada nasib, kita setengah mati tuh. Ya, gitu aja gitu. Pokoknya jadi apa, akhirnya itu nasib lah ya. Nasib nanti Ya. kan. Tuh. Asik nih, banyak nih di kepala gue masih banyak. Cuman mengingat jadwal minum obat, kita nggak boleh lama-lama, nggak boleh panjang-panjang kita di sini. Takut ntar glad Kita ketemu obat. Jadi kita cukupin dulu sampai next Siap. time, insya Allah kalau ada waktu, Siap. kita ketemu lagi. Siap. Mas Daus, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Mas Daus, thank Ya, you ajak banget, kesini. thank you Makasih, banget, thank you banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pasti. Ya. Nonton terus deh nih, acara bagus banget. Kita akan ini akan jadi salah satu mudah-mudahan jadi salah satu alat kita untuk melihat ke belakang untuk maju ke depan. Amin. Ya. Oke, kita sudahin dulu sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe,
apa bla 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 apa begitulah pokoknya. Udah, sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Bye. Thank you.